kita kisari ya di surat Maryam. Ini artinya andalkan Allah, itu solusi banget. Terus yang kedua, cara kita kalau pengen dapat solusi lewat Islam, selain kita doa, curhat, munajat, salat, wasta'inu bis sabri was salah, apalagi Ustaz? Lakukan 3 tahapan ini. 1, istikharah. 2, istisyarah. 3, istiftah. 1, istikharah. 2, istisyarah. 3, istiftah. Itu cara dapetin solusi. Yang pertama istikharah. Istikharah itu apa? Minta Allah yang pilihkan di antara pilihan hidup. Ini mau masuk kuliah yang mana nih? Ini mau nikah dengan yang mana nih? Yang hafiz 30 juz atau yang juz 30? Kan galau kan? Yang hafal Quran atau yang hafal hadis? Hafal Qurannya Quran surat Al-Fatihah. Hafal hadisnya innamal a'malu binniyat. Jadi sama-sama hafal Quran dan hafal hadis. Mau yang mana nih? Galau kan? Istikharah. Ustadz, kalau yang satu berjilbab, yang satu belum berjilbab, kira-kira perlu istikharah enggak? Enggak perlu. Kenapa? Karena tidak ada istikharah dalam yang hak dan yang batil. Istikharah itu diantara yang baik. Tapi kita bingung, yang baik ini mana yang mau kita ambil? Ini istikharah. Salat 2 rakaat. Doa kepada Allah, ya Allah, pilihkan untuk saya yang terbaik diantara yang baik. Kedua, istisyarah. Istisyarah itu apa? Meminta pendapat dari orang yang lebih bijak, dari guru, dari orang tua, dari orang yang lebih berpengalaman, dari teman kita yang mungkin lebih ngerti, pernah ngalamin yang kayak gitu. Minta pendapat orang lain supaya lebih objektif. Istisyarah. Dan yang ketiga, istiftah. Minta nasihat dari ulama. Tanya kepada ulama, kira-kira gimana nih? Saya harus kayak gimana? Karena ternyata saya sering galau, Ustaz tolong beli saya fatwa, halal apa haram, ini baik atau tidak untuk saya. Kalau kita sudah menjalankan 3 proses ini, istikharah, istisyarah, istiftah, maka la tayasu, jangan khawatir, jangan putus asa. Allah pasti menuntun kita kepada kebaikan. Sebagaimana Allah menuntun Nabi Musa dari Mesir ke Madian, Yordania, lalu di Madian ketemu dengan jodohnya. Di Madian ditarbiyah oleh seorang laki-laki yang soleh, kemudian balik lagi ke Mesir untuk melakukan revolusi besar-besaran. Ternyata apa rahasia Musa bisa sampai ke Mesir, ke Madian, lalu balik lagi ke Mesir dalam keadaan sukses? Nabi Musa menjalankan 3 hal ini. 1, istikharah. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan saya jalan yang baik. Kemudian yang kedua, Nabi Musa istisyarah, meminta pendapat kepada Harun, saudaranya. Yang ketiga, Nabi Musa meminta istiftah, fatwa dari seorang rajulun salih, laki-laki yang salih yang memberi beliau fatwa ataupun nasihat. Sehingga Nabi Musa sukses. Nabi Ibrahim juga kayak gitu. Nabi siapa lagi? Termasuk Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad tidak berhijrah kecuali setelah Allah perintahkan untuk berhijrah. Ini artinya Allah yang pilihkan untuk Rasulullah jalan hidupnya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Jadi teman-teman, 2 hal itu. 1, kalau kita punya masalah, coba berikan masalah itu kepada Allah, biar Allah yang membereskan. Kedua, kalau kita punya masalah atau kita galau, kita bingung, maka lakukan 3 step tadi. Salat istikharah, minta pendapat Allah, kemudian minta pendapat orang yang bijak, orang tua terutama, dan yang ketiga minta pendapat ulama. Insya Allah dengan kayak gitu kita tidak akan keliru dalam pilihan-pilihan hidup kita. Apapun pilihan hidup kita, mulai dari masalah karir, masalah jodoh, masalah kuliah, masalah sekolah, semuanya minta dipilihkan oleh Allah. Kemudian minta nasihat dari orang tua dan minta pendapat dari para ulama. Mudah-mudahan dengan jalan Islam, dengan jalan hijrah, Allah Subhanahu wa taala akan menuntun kita kepada banyak kebaikan. Amin. Dan mudah-mudahan
semua teman-teman yang hadir malam ini, yang bahkan sekarang udah bertambah lebih daripada 10.000 orang ya di lapangan ini, semuanya Allah catat termasuk di antara pemuda-pemuda yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Termasuk di antara pemuda-pemuda yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Kahfi, pemuda-pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara pemuda-pemuda yang nanti di padang mahsyar akan bisa mendapatkan kesempatan diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Kak Joni, 2 poin yang kita pengen renungkan kepada teman-teman di sini. Satu, Islam itu mudah sehingga supaya kita nggak galau untuk hijrah, nggak khawatir untuk menjadi hamba yang taat. Dan yang kedua, Islam itu adalah solusi. Tepuk tangan dulu dong semuanya yang sudah hadir di sini. Ya, ini menjadi sebuah bekal ya buat teman-teman nanti dibawa ke rumah. Ya, tadi ada 2 cara untuk bisa mendapatkan happiness ya. Happy ya. Ini biar happy itu gampang banget ya. Dibandingkan dengan hal yang lain, Islam ini adalah udah yang paling bisa bikin teman-teman happy. Oke, Ustadz, ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Ya, yang paling buat teman-teman di sini. Yang paling penting tadi ya Kak Joni tentang menyerahkan urusan kita kepada Allah, itu benar-benar ngefek. Bahkan kadang-kadang kita nggak nyangka apa yang selama ini kita alamin, kayak musibah, kayak ujian. Ternyata kalau musibah itu dibalikinnya ke Allah, itu nanti pas Allah yang bertindak, musibah kita itu berubah menjadi nikmat. Saya bahkan pernah dengar cerita dari seorang ustadz. Jadi ini sedikit lagi ada cerita dari seorang ustadz. Beliau cerita gini, ada seorang ayah yang sedang diuji dengan musibah anaknya. Jadi beliau diuji dengan musibah anaknya jatuh dari tangga. Jatuh dari tangga, kemudian kepalanya kebentur dan masuk rumah sakit koma. Gak sadarkan diri selama kurang lebih 2 minggu. Dan orang tuanya ini orang tua yang belum terlalu mampu ya secara finansial, orang yang kurang mampu, sehingga akhirnya orang tuanya ini jual segala sesuatu yang mereka punya dan meminta doa dari banyak ustadz. Ini kejadian nyata ya di daerah Pontianak di Kalimantan. Seorang ayah ibu punya anak satu-satunya umur sekitar 5 tahun, jatuh dari tangga, kepalanya kebentur, masuk rumah sakit. 2 minggu gak sadarkan diri. Orang tuanya itu udah khawatir banget, harta tuh udah minjem ke sana kemari. Lalu orang tuanya minta nasihat dari para ustadz, minta doa, sholat tahajud, minta kepada Allah diberikan keajaiban gitu kan. Tiba-tiba setelah 2 minggu dalam keadaan koma, anak ini sadar, menggerakkan jarinya, kemudian membuka matanya, dan tiba-tiba dia memanggil nama ibunya. Dia bilang mama. Dia manggil nama ibunya. Langsung ayah dan ibunya ini nangis luar biasa. Tahu nggak teman-teman kenapa ayah dan ibunya nangis luar biasa? Terharu. Ternyata anaknya ini udah 5 tahun sejak lahir Allah takdirkan nggak bisa ngomong. Dari sejak lahir itu nggak bisa ngomong. Jadi ada kelainan gitu, dia nggak bisa ngomong, kayak mungkin orang yang bisu kali ya, jadi nggak bisa ngomong, sehingga akhirnya dengan asbab kejadian dia jatuh dari tangga, lalu dia kayaknya ada sarafnya yang kena, Allah sembuhkan penyakit penyakit dia nggak bisa ngomong. Tiba-tiba ketika dia sadar setelah 2 minggu dia koma, dia bisa ngomong mama, kemudian papa, kemudian pelan-pelan satu kata demi satu kata, sekarang udah semakin lancar, dia bisa bicara. Barulah sejak saat itu ayahnya mengatakan, alhamdulillah gara-gara jatuh dari tangga anak saya bisa ngomong. Jadi bisa jadi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Dan yang paling penting kalimat berikutnya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih ngerti dan kalian gak ngerti. Ini kenapa kita harus kalau ada masalah itu kasih ke Allah masalahnya, biar Allah aja yang beresin.
Nanti kalau Allah yang beresin, itu masalah berubah menjadi rahmah, menjadi nikmat Kak Joni. Itu cerita banyak lah yang kayak gitu-gitu. Banyak yang masih rahasia. Tentunya juga mungkin ini nih yang masih tadi banyak kan yang belum menikah misalkan atau misalkan baru merasakan hati yang sakit hati, patah hati. Ustaznya lagi musim nih anak milenial sekarang tuh ya. Mungkin itu adalah salah satu cara menyelamatkan dari cinta yang salah barangnya. Ya, mungkin Allah pengen menyelamatkan dia dari dosa. Betul. Sehingga akhirnya diputusin. Dan setelah diputusin, yang mantannya langsung nikah. Dia nggak bisa move on. Yang penting jangan cari tawar ya, terus loncat. Jangan ya. Oke, gimana teman-teman? Sudah cukup? Masih kuat? Mau sampai jam berapa? Ada yang masih berani sampai jam 11? Jam 5? Ya, nanti bisa dilanjutkan di YouTube ya, di search Hanan Ataki. Kak Joni nanti kita subuh lanjutin juga. Nanti subuh itu ya? Ya, nanti kita bisa request sama teman-teman. Subuh nanti kita sholat subuh mau baca surat apa nih? Insya Allah nanti Al-Baqarah Kak Joni. Al-Baqarah dilanjut 2 juz setengah ya. Al-Baqarah dilanjut lagi nanti Ali Imran. Jadi 4 juz. Terus Al-An'am 4 surat ya. Oke, insya Allah nanti Ustaz akan salat subuh kita baca surat Ar-Rahman terus sama surat Al-Qiyamah. Itu album favorit saya Kak Joni. Insya Allah nanti ngisi di mana Ustaz? Di Masjid Polres ya. Nanti di Masjid Polres. Ya, mungkin teman-teman yang mau merapat untuk ikhwannya ya, nanti kita akan sholat subuh berjamaah di Masjid Polres. Ar-Rahman Forest di halaman Polres. Di halaman. Bukan Ar-Rahman. Maaf. Halaman Polres ya. Insya Allah ya, nanti buat teman-teman ikhwan yang mungkin mau itikaf dari sekarang bisa ya Ustaz ya. Udah nyiapin tenda? Enggak ya. Oke, baik kalau begitu Ustaz, mungkin hari ini juga kita akan sama-sama bermuhasabah. Mungkin mohon dipandu oleh Ustaz Hanan. Ya, teman-teman sekalian, saya juga mohon doanya dari teman-teman semuanya. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita bakal bikin sebuah masjid dengan youth concept. Arti masjid dengan youth concept, masjid yang insya Allah akan menjadi salah satu masjid yang nyaman buat anak muda. Sebetulnya di Bandung itu Pemuda Hijrah, kita tuh udah punya masjid dengan youth concept. Masjid konsep itu apa? Masjid yang nyaman dijadikan tempat nongkrong. Satu, banyak colokan listrik Kak Joni. Karena anak muda tuh kemana pergi dia nyari di mana sih colokan listrik gitu kan, biar bisa ngecas handphone. Jadi kalau di masjid kita tuh setiap meter tuh ada colokan listrik. Satu. Kedua, wifi unlimited gratis. Gitu ya. Ketiga, kopi. Jadi kopi gratis dengan kualitas barista, bukan kopi saset ya, kopi barista. Jadi anak muda kalau nongkrong harusnya di masjid. Dan nongkrong di masjid itu kalau bahasa pesantren itikaf. Kalau bahasa anak main nongkrong. Sebetulnya itu hanya terjemah. Jadi itikaf artinya berdiam diri. Bahasa kita nongkrong. Nongkrong di masjid pahalanya pahala ribat seperti orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Sehingga kita pengen masjid-masjid yang ada di Aceh Tamiang, di seluruh provinsi Aceh, di Indonesia sudah lebih youth friendly, udah lebih ramah terhadap anak muda. Karena dia nyaman dipakai nongkrong, nyaman dipakai anak-anak muda ketemu sama temennya. Plus di sekitarnya itu ada tempat anak muda beraktiviti, ada tempat olahraga, ada tempat berkreasi, ada studio kayak studio mural, cuman muralnya itu kaligrafi, ada studio bengkel gitu kan, untuk anak muda diberdayakan di sekitar masjid. Jadi minta doa dari teman-teman, mudah-mudahan kita bisa segera merealisasikan sebuah kawasan anak muda. Kita menamakan dengan nama pesan _tren. Trennya pakai D ya. Karena pesan _trendy gitu. Jadi pesan tren. Tapi bukan pesan tren tempat sekolah. Bukan ya. Pesan _tren pakai D. Mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu model kawasan anak muda yang berbasis masjid, yang insya Allah nanti bisa diduplikasi di seluruh Indonesia. Kemarin kita juga ngobrol sama beberapa teman-teman yang punya
kemampuan untuk mengkonsep ini. Akhirnya desainnya udah jadi dan insya Allah beberapa kota udah siap menduplikasi konsepnya. Dan saya berharap mudah-mudahan nanti di Aceh Tamiang juga akan masjid alun-alunnya, masjid besarnya udah lebih youth friendly. Jadi anak-anak muda yang seneng main skateboard ada di dekat masjid, sehingga kalau azan nggak ada alasan lagi untuk nggak sholat ke masjid. Jadi yang main futsal, tempat futsal dekat masjid. Yang kayak misalnya permainan apa gitu, olahraga ya, tapi udah ada di dekat masjid. Bahkan tempat nongkrong pun ada di halaman masjid, sehingga begitu azan kayak di Mekah tutup semuanya sholat berjamaah. Insyaallah kita mohon doanya mudah-mudahan pesantren pemuda ini bisa terrealisasi di seluruh Indonesia. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merahmati majelis kita, tongkrongan kita, menjadikan Indonesia sebagai negara yang aman. Allah jaga hati kita di dalam persatuan. Allah jauhkan dari kita malapetaka dan musibah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Ghaffar ya Ghaffar. Allahumma ighfir lana dhunubana. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في يمن. اللهم انصر المسلمين في العراق. اللهم انصر المسلمين في تركستان. اللهم انصر المسلمين في روهينيا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين. اللهم وحد كلمتهم وسدد رميهم واشفي جرحاهم وارحم شهداءهم. اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى، أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي الغاصبين. يا عزيز يا قهار يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا
ya Rahim ya Rabbal Alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah, segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami hari ini ya Allah. Teman-teman sekalian, marilah sejenak kita tundukkan hati kita dan ego kita. Marilah sejenak kita tundukkan emosi dan marah kita. Marilah sejenak kita tundukkan sombong dan takabur kita, untuk benar-benar merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memuhasabahi dosa-dosa kita, menghitung kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan selama hidup kita, mengingat dosa-dosa yang pernah kita kerjakan di masa lalu, bahwa semua kita adalah orang-orang yang kotor dan penuh dosa. Marilah sejenak kita tundukkan kepala kita karena malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa kita yang berani mengangkat kepala di hadapan Allah padahal dosa kita banyak? Tundukkan sejenak kepala dan hati kita. Ingat dosa-dosa kita di masa lalu. Tidak mungkin tidak ada dosa, karena semua manusia itu pernah salah. Semua kita pendosa, teman-teman. Coba kita ingat, dosa apa yang paling besar yang pernah kita lakukan dan kita tidak pernah memberitahu siapa-siapa. Kira-kira dosa apa yang paling besar yang pernah kita lakukan dan kita sangat menyesalinya? Apakah kita pernah dosa melakukan zina? Apakah kita dosa pernah makan harta riba? Apakah kita pernah melakukan dosa meninggalkan sholat? Apakah kita pernah melakukan dosa dengan durhaka kepada orang tua? Atau justru mungkin semua dosa itu pernah kita lakukan? Coba kita ingat-ingat dosa-dosa kita. Kira-kira seandainya kelak di padang mahsyar Allah bertanya kepada kita, ya abdi, wahai hambaku, kenapa engkau lakukan dosa ini sedangkan kebaikan-kebaikan itu banyak? Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah, teman-teman? Seandainya Allah bertanya kepada kita, ya abdi, kenapa engkau tinggalkan sholat padahal aku memberikan banyak kebaikan di dalam sholat? Kira-kira apa yang akan kita jawab, teman-teman? Seandainya Allah bertanya kepada kita, ya abdi, kenapa engkau durhaka kepada ayah bundamu padahal mereka telah berkorban nyawa dan segala yang mereka miliki untuk membesarkanmu? Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah? Teman-teman sekalian, yakinlah kita tidak akan punya jawaban apapun untuk menjawab pertanyaan Allah tentang dosa-dosa itu. Kita tidak akan tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan Allah tentang dosa-dosa kita.
Karena satu-satunya jawaban adalah istighfar. Istighfar selagi kita masih hidup. Istighfar selagi kita masih punya kesempatan. Itulah satu-satunya jawaban yang bisa kita jadikan sebagai hujjah kita di hadapan Allah. Kita tidak akan bisa berhujjah menjawab apapun dari pertanyaan Allah. Orang-orang yang tidak mau beristighfar dan bertobat kepada Allah, ketika ditanya oleh Allah tentang dosa-dosa mereka, pasti mereka tidak akan bisa menjawab satupun kecuali mengatakan, "Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, niscaya kami akan memperbaiki diri dan beramal solih." Tetapi itu tidak akan pernah terjadi. Sehingga satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari pertanyaan-pertanyaan berat ketika hisab adalah istighfar kita karena penyesalan terhadap dosa-dosa. Teman-teman sekalian, ingatlah ketika hari terakhir kita akan meninggalkan dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Hari yang paling sulit, lebih sulit dari semua musibah yang pernah kita alami dalam hidup kita. Kita pernah sakit, tapi sakitnya sakaratul maut beribu-ribu kali lipat lebih berat daripada sakit yang pernah kita alami. Kita pernah merasa sendiri ketika sakaratul maut dan tidak ada yang bisa menolong kita. Itu lebih berat daripada kesendirian kita dalam hidup. Kita pernah merasa haus. Hausnya saat merasakan sakaratul maut lebih berat daripada segala bentuk rasa haus di muka bumi. Seolah-olah seandainya semua air yang ada di muka bumi kita minum, tidak akan mengurangi rasa haus kita. Ingatlah hari ketika kita harus pulang kepada Allah. Apakah kita akan sanggup mengatakan la ilaha illallah dengan lisan kita? Mungkinkah lisan kita mengucapkan kalimat yang mulia dan suci itu di akhir hayat kita? Seandainya sepanjang hidup kita jadikan lisan kita basah dengan cela, basah dengan caci maki, kita basahi lisan kita dengan kata-kata yang tidak baik, kita basahi lisan kita dengan ghibah, kita basahi lisan kita dengan fitnah, kita basahi lisan kita dengan dusta, kita basahi lisan kita dengan perkataan-perkataan dosa. Mungkinkah lisan itu mengatakan kalimat suci sementara dia kotor? Ingat malam pertama kita di dalam kubur, ketika semua orang-orang yang mencintai kita meninggalkan kita, walaupun mereka menangisi kita. Tidak ada seorang pun yang akan menemani kita di dalam gelapnya alam barzakh. Bertahun-tahun, bahkan mungkin beribu-ribu tahun kita sendiri di sana. Siapakah yang akan menemani kita, teman-teman, pada masa itu selain amal soleh kita, selain sholat tahajud kita, selain sholat berjamaah kita, selain istighfar dan zikir-zikir kita. Maka teman-teman sekalian, tidak ada alasan bagi kita untuk menyepelekan amal soleh. Tidak ada alasan bagi kita untuk meringan-ringankan istighfar, menganggap tidak penting berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak hanya hidup di dunia sekali, tetapi kita akan hidup di akhirat. Di sana kita membutuhkan semua amal soleh kita. Di sana kita membutuhkan zikir-zikir kita. Di sana kita membutuhkan taubat dan istighfar kita. Karena tidak akan terbayangkan seandainya kita merasa kikir dari berbuat baik, kita bermalas-malasan dari beribadah kepada Allah. Tidak akan bisa kita bayangkan seperti apa sulitnya sakaratul maut kita. Tidak bisa terbayangkan betapa sepinya kita di alam barzakh dan penuh dengan penderitaan. Tidak akan bisa terbayangkan betapa susahnya perjalanan padang mahsyar kita tanpa kendaraan.
tidak punya amal soleh, teman-teman. Kalau kita bersungguh-sungguh mencari dunia karena kita ingin mendapatkan kehidupan yang layak, harusnya kita lebih bersungguh-sungguh mencari akhirat karena kehidupannya lebih lama dan abadi. Di dunia ketika kita melakukan kesalahan, kita masih punya kesempatan memperbaikinya. Tapi di akhirat, dosa-dosa yang belum diampuni tidak akan mungkin lagi kita perbaiki karena tidak ada lagi kesempatan. Maka inilah satu-satunya kesempatan kita, teman-teman. Ingat dosa-dosa kita. Hitung betapa jarang kita berbuat kebaikan dibandingkan seringnya kita berbuat dosa. Perhatikan betapa ibadah kita belum benar, ibadah kita belum khusyuk, ibadah kita belum istiqomah. Masih banyak yang harus kita perbaiki. Tidak ada waktu buat kita untuk meringankan semua itu dengan bermalas-malasan. Teman-teman sekalian, marilah kita bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita jemput janji-janji Allah untuk orang yang beristighfar, bahwa Allah menjanjikan pasti akan mengampuni dosa hamba-hambanya yang beristighfar. Allah pasti akan mengganti keburukan mereka dengan kebaikan. Allah akan menurunkan hujan untuk mereka yang kekeringan. Allah akan berikan anak untuk mereka yang belum punya keturunan. Allah akan berikan kepada mereka harta bagi mereka yang kemiskinan. Allah berikan kepada mereka kebun dan air yang mengalir buat mereka yang kekurangan. Kita jemput janji-janji baik Allah dengan istighfar. Karena istighfar adalah pembuka kebaikan di sisi Allah. Karena istighfar adalah pembuka rahmat Allah. Dan yang lebih hebatnya lagi, istighfar adalah pembuka cinta Allah. Allah mencintai hambanya yang bertaubat dan membersihkan diri. Istighfar, pintu 1000 kebaikan. Maka malam ini, mari kita tutup majelis kita dengan sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari teman-teman semuanya, bersama-sama kita beristighfar kepada Allah dengan suara yang serentak, dengan suara yang penuh semangat. Kita gemakan kota Aceh Tamiang ini, kota Kuala Simpang ini dengan istighfar anak mudanya. Semoga dengan istighfar anak muda Aceh Tamiang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmat kepada kita semuanya. Mari bersama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah, Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Lebih semangat lagi teman-teman. Astaghfirullah, Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah, Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan maqbulan wa wahib li rizqan halal.
sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya semuanya serentak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta mi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi terakhir lebih serentak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu